Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel saya Hock Surono. Untuk video saat ini saya akan mengupas tentang bagaimana cara mereparasi biola ya. Ini biola jadi pecah pada bagian belakangnya ini, kemudian necknya juga udah pada keluar. Terus bagian bracing di dalam itu ada sound post juga sama linding itu pada copot, terus blok pada atas ini juga pada copot. Nah, nanti kita bahas di video ini bagaimana mereparasinya ya. Nah, kalau untuk saat ini saya coba nanti memakai lem Epotec ya. Jadi kebutuhan untuk yang sangat cepat. Jadi servis biola bisa dikerjakan dalam waktu secepat-cepatnya. Mungkin nggak nyampe 1 hari bisa selesai. Baiklah, kita saksikan video selengkapnya teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, yang pertama kita lakukan ya harus kita lepas dulu nih senar-senarnya ya. Ini tail piece-nya harus kita lepas juga. Nanti dryer kalau di biola namanya pack ya, pack juga kita lepas juga. Nah, untuk lidah yang udah nempel di bagian necknya ini atau leher ya, ini biarin aja. Jadi nanti bisa buat ukuran tinggi rendahnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah senar kita copot, berarti kita lihat bagian dalamnya ya. Kita lihat bagian dalamnya apa aja yang rusak ya. Ini bisa kelihatan dari sini. Mungkin di video nggak kelihatan ya, tapi saya tunjukkan, bisa saya keluarin dari sini. Nah, ini kalau yang bisa dikeluarkan kita keluarkan dulu. Nah, ini namanya lining, kan kalau di gitar ini namanya lining atau ran dalam kalau bahasa saya. Nih. Wah, ternyata pada lepas ya teman-teman. Nah, ini bloknya juga lepas. Kalau bloknya mungkin nanti setelah bagian belakangnya kita buka ya, karena bloknya kan lebih lebar daripada itu. Ini sound post ya. Ini sound postnya juga copot. Wajar sih, karena sound post itu kan nggak dilem. Jadi dikala ini pecah, udah pasti ini jatuh. Terus kemudian kita lihat lagi, bass bar. Bass bar juga sepertinya copot ini. Nah, ini namanya bass bar teman-teman. Nah, ini namanya bass bar. Bass bar itu adanya di top ya, bagian kiri atau bagian bass. Ini namanya bass bar. Kemudian masih ada blok, cuman nggak bisa kita keluarin, jadi nanti kita harus buka dulu, bongkar, karena ini juga udah pecah. Nah, kemudian ini namanya sinres ya. Ini sinres kita copot juga. Nah, mungkin karena dia nggak kelepas karena masih ada sinresnya ini kan megang juga ini buat kekuatan. Nah, kita kendorin. Lepas sinresnya. Oke, baiklah kita lanjutkan. Nanti kita buka nih bagian backnya ya. Nah, untuk melepas backnya ya teman-teman, sebelum kita lepas backnya harus kita tandain ini supaya nanti kalau kita pasang lagi di tempat seperti semula. Seperti ini kan nomor 1, kita tandanya nomor 1 pakai pensil kan gampang dihapus tuh. Ini nomor 2 ya, kemudian ini nomor 3, ini nomor 4. Oke. Nah, setelah itu baru kita lepas nih tagnya. Nah, setelah tag kita lepas, kita pinggirin dulu, baru bodinya kita coba membukanya. Untuk membuka bodi ya
alat yang saya gunakan seperti biasa, ini alat andalan saya ini adalah pisau. Nah, sebelum membuka, jadi kita pastikan kan banyak bagian yang masih nempel juga. Jadi harus kita pastikan dulu, kita cari jalan dulu ya. Kalau bagian di sini kita cari jalan dulu nih sedikit nih. Jadi kita garis untuk memecah pernisnya. Jadi kalau nanti kebuka, pernisnya nggak berantakan. Jadi pernisnya itu tetap ada di bagian tepat di situ. Nah, selain itu juga nanti kalau memasang ulang supaya bisa tepat lagi. Jadi seperti ada tandanya kan pisau. Nah, setelah kita garis pakai pisau keliling, baru kita coba masukin ini pisau ke dalam bagian yang udah kebuka nih. Bisa dari depan, bisa dari belakang. Ada bagian belakang yang udah kebuka. Bisa kita coba dari belakang juga. Nah, berarti kan di belakang ini ada blok ya. Jadi pisau ini harus masuk ke dalam blok, jangan sampai memotong blok ya. Jadi supaya bloknya nanti nggak kena, jadi bisa ditaruh di tempatnya. Nah, kayak gini nih, baru kita dorong seperti kayak saya buka di video di gitar saya, sama aja tuh. Nah, kita dorong ini, terus kita dorong ini. Kalau kita dari belakang ya. Nah, seperti ini udah kebuka. Ini bisa juga dari depan. Kalau depannya bloknya udah ada, nggak ada ya, jadi lebih enak ya. Nah, bisa kita pencet sedikit begitu. Nah, baru kita jalanin gini pisau. Nah, kalau untuk bagian di sini juga ada blok biasanya kalau biola ya. Jadi kita yang bagian tajam kita masukin dulu ke dalam ini. Nah, begini. Ya. Nah, jadi kalau begini nggak ngerusak pernis atau cat ya. Karena tadi udah kita garis pakai pisau. Nah, ini seperti ini kan bagian dalam nih. Jadi kita hajar dari dalam begini. Nah. Oke teman-teman. Kemudian yang bagian sebelah sini. Nah, beginilah kira-kira. Wah, rupanya hancur semua ini. Jadi kalau prediksi saya, ini kemungkinan besar biola lembab ya. Atau bahkan lebih ekstrim lagi, ini biola kerendam air, kena air atau kemasukan air. Melihat dari keadaannya ya, ini hampir semuanya kelepas lem-lemannya, kecuali yang di tengah, karena dia masih ada blok sebagian tuh. Ya, baiklah, untuk itu kita mulai ya reparasinya. Nah, untuk memulainya, jadi kita bersihin dulu, terus nanti kita pasangin satu persatu ya. Kita ambil dulu, dan ambilin dulu. Nah, terus nanti kita bersihin, bisa pakai kuas atau pakai lap. Ini biola atau violin mereknya Cremona 1977, made in China. Oke teman-teman. Nah, setelah ini kita bersihin, permukaannya kita bersihin, bisa nanti pakai ampas atau pisau atau pakai kuas. Yang jelas di sini ini udah nggak ada
kotoran lagi ya. Nah, kenapa saya gunakan nanti lem Epotech atau biasa orang bilang juga lem Korea ya. Ini jadi lem Korea itu punya keunikan, jadi bekas lem yang buat kayu, kalau kita tiban pakai lem Korea, karena lem Korea itu panas, jadi dia akan seperti meleleh, mencair. Nah, itu menjadikan dia lemnya kuat lagi. Nah, jadi kenapa saya milih cara cepat itu? Jadi supaya kita nggak nyerut ulang lagi yang bagian permukaan ini kan harus flat nih di sini nih. Jadi kita nggak serut ulang lagi, karena ini pernis nggak boleh diilangin, supaya nanti balik ke pernisnya lagi. Nah, itu makanya saya gunakan lem Korea, itu tekniknya seperti itu. Karena lem Korea ini dia akan membakar permukaan lem sebelumnya, makanya dia kalau dipres menjadi lengket lagi, seperti kayak di lem semula lagi gitu. Nah, baiklah teman, setelah ini semua kita bersihin, sekarang mulai pengeleman ya. Jadi untuk pengeleman yang pertama kita lem dulu bagian busbar ya. Nah, ini busbar ini. Nah, kenapa saya gunakan lem Epotech ini? Seperti yang saya bilang tadi, lem ini bisa membakar lem sebelumnya. Artinya lem sebelumnya itu akan kebakar lagi dan cepat kering, jadi menjadi nempel lagi. Makanya saya coba pakai lem Epotech ya, atau orang bilang lem Korea. Nah, ini kita coba ya, ini kan sudah ada nih bekasnya, jadi kita tinggal tempel aja, yang penting pas pada bekasnya. Kebetulan ini buatan pabrik, jadi ada tanda-tandanya bekasnya, jadi kita bisa balikin seperti semula. Nah, lapas ini bisa kita tekan dikit ya, nggak usah kenceng-kenceng tekannya, karena ini kan udah presisi ya. Baru ini kita tuang ya. Nah, kita tuang dari arah yang mengalir ke bawah. Nah, ini kemudian kita tahan dulu sebentar, nggak usah semuanya dulu, kita tahan dulu sebentar ini, sambil kita tekan, jangan kenceng-kenceng ya. Bisa kita tiup-tiup biar cepat kering. Oke, nah ini artinya udah kering tuh. Ini sangat efektif ya lem ini untuk bagian-bagian yang seperti ini. Itu rahasianya, jadi lem ini bisa membakar lem sebelumnya. Nah, ini ada bagian ujung-ujung yang belum kita lem. Nah, kita tambahin dengan cara menekan juga begini, ya kan. Sebelum itu kita kendorin dikit, baru kita taruh tetesin lemnya. Nah, baru kita tekan lagi begini. Kita tunggu sebentar, dia akan nempel sendiri dia. Boleh kita tiup-tiup. Ya. Terus yang bagian bawah juga, nah kan belum kena lem nih. Terus kita tekan begini. Nah, sampai ngeplat, nah setelah ngeplat kita tahan dikit, baru kita tetesin lem lagi bagian sini. Nah, ini kita tahan sebentar seperti yang kayak tadi. Nah, setelah kita rasa cukup ya. Nah, kalau kita lepas tangan dia nggak ngebuka lagi, artinya berarti dia udah nempel ya. Nah, untuk membuktikan dia nempel atau kita tahu supaya dia itu udah nempel bener atau belum, ya kan? Ini bisa kita ketok ya. Kalau saya biasa ngelem itu, kalau kita ketok begini dia biasanya ada suara ter. Itu artinya ada yang pecah atau ada yang nggak nempel. Nah, ini enggak nih.
artinya semua udah nempel ya. Baiklah, selanjutnya berarti kita lem pada bloknya nih, blok-bloknya dulu ya, kita pilih dulu nih. Bisa yang pertama bagian belakang dulu nih. Kalau dia biasanya kalau udah pas tuh dia akan berada di tempat posisinya. Jadi lubangnya juga, ini juga, semuanya juga berada di posisi semula ya. Nah mungkin ini. Oke. Nah, kita bisa bantu pakai ini strapnya dia. Nah kita masukin. Nah begini, kita masukin seperti ini, baru kita lem. Nah, baru kita lem ya. Kalau untuk ngelem ini kita bisa pakai klem bisa, atau pakai tangan sebenarnya juga bisa ya. Kalau tangan mungkin kita kurang stabil tangan kita bisa gunakan klem. Klem bisa klem baut atau bisa klem seperti punya saya itu. Nah klem seperti ini nih saya bisa buat, kita pakai buat nahan. Nah kayak gini, artinya yang penting kan udah pas itu posisinya. Nah, yang penting posisinya udah pas pada semula ya. Nah seperti ini, dengan pastinya ini ada pinnya. Nah ini pinnya ini untuk tanda dia pasnya di mana. Barulah kita bisa coba lem ya. Cara lemnya seperti kayak tadi, ini kita tekan, setengah kita tekan, pastikan lambaran yang di bawah itu empuk atau membal, jadi supaya bisa biar nggak pecah ya. Nah, setelah itu baru setelah nempel gini baru kita kasih rem seperti ini. Nah kita tunggu sebentar ya, kita tunggu sebentar, dia akan nempel dengan sendirinya seperti kayak kita ngelem basbar tadi. Nah tadi kan bagian bawah udah tuh, yang sekarang bagian samping ya berarti ya. Jadi dari sini ya yang bagian samping ya. Itu juga caranya sama aja sih tuh. Kita tekan begini, kita kendorin dikit aja, baru kita tetesin lem. Nah, kan cukup efektif ya teman-teman ya. Jadi lem ini cukup efektif kalau untuk kita nggak mau ngebersihin lem sebelumnya, karena lem ini ngebakar ya. Nah, baru bagian-bagian yang kurang baru kita tetesin lagi seperti kayak gini nih. Nah ini kita tetesin, gak usah banyak-banyak karena dia lem ini bisa melebar dia. Nah ini udah selesai. Nah, baru kita pasang blok-blok yang lain ya teman-teman. Nah, untuk masang blok yang lain harus pas ya. Jadi kayak gini ini harus pas ya. Ini pasti pas, jadi tuh kalau yang bekas kita bongkar itu harus pas seperti tempat semula ya. Jadi kita cari-cari sampai dia ketemu pasnya. Artinya kalau dia belum pas, nah seperti ini kan berarti dia belum pas dia. Berarti tempatnya dia bukan di sini. Ya, berarti bisa kita cari, kita pindah ke sini. Nah ini juga nggak pas juga, masih ada celah. Artinya dia harus pas. Jadi tingginya pas, lebarnya juga pas, nih plaknya juga pas. Nah ini pas kan. Nah kalau pas dia akan lebih enak ya. Nah seperti ini teman-teman, dia akan lebih enak kalau pas di tempatnya ya. Nah kalau udah pas begini barulah kita lem satu-satu seperti kayak tadi ngelemnya, cara ngelemnya. Nah beda jauh.
ini blok atasnya bagiannya ini juga posisinya juga harus pas. Tuh, dia udah ada di tempatnya gitu. Ini akan selalu pas ya, karena ini ada bekas lemnya dia, jadi lebih gampang. Nah, seperti itu teman. Kita coba ketok lagi. Udah nggak ada yang pecah. Nah, kita lanjutin ke runnya ya, run dalam atau lining ya. Jadi artinya permukaan yang tebal ini dia harus di bawah ya, yang nempel ke body ya. Baiklah teman, kita lanjutkan sekarang ke liningnya ya, run dalamnya. Ini sebenarnya udah pas semua nih. Lanjut dulu, kita pas-pasin dulu. Nah, baru kita ini seperti ini udah pas. Ini udah tinggal tempel, kita pegangin, kita tesin, udah gitu. Saya jamin ini akan nempel semua ya teman-teman, nggak usah khawatir, nggak usah ragu, karena saya udah uji coba berkali-kali. Jadi kalau untuk bekas lem, kalau kita nggak mau ngebersihin lem yang awal, untuk kita memakai lem kayu seperti sebelumnya, kita pakaiin lem Epotech. Jadi kita bisa pakai lem ini. Tangan mesti hati-hati teman-teman, kan lem ini bisa lengket kemana aja. Kadang-kadang tangan kita bisa nempel ke kayu dan susah itu. Nah, seperti ini. Begitu juga nanti bagian-bagian sini sama caranya seperti itu. Bagian-bagian sini. Nah, baiklah teman-teman. Setelah ini kita tempel semua gini run dalamnya. Kita bisa ulang pakai lem lagi. Gini. Gilirannya jadi itu. Ini kita ulang lagi ini, kita puterin keliling supaya mastiin yang belum kena lem ya. Nah, oke, setelah semuanya kita pastikan kena lem semua, barulah kita coba kita amplas ya bagian pinggir-pinggirnya supaya bekas lemnya itu enggak itu, biar lebih halus, jadi rambatannya lebih merambat ya, rambatannya lebih bagus. Dan udah saya buktikan juga, ternyata nggak begitu pengaruh ke suara ya, dia nggak terlalu ganggu asal dia nggak melebar kemana-mana. Jadi kenapa lem itu bisa efektif untuk alat musik itu apabila lem itu tidak melebar kemana-mana ya. Jadi nggak kelebihan lem itu jadi. Nah, itu akan efektif. Itu kita mau pakai lem apa aja. Nah, tentunya kalau kita dari buat baru lebih bagus pakai lem kayu biasa ya.
Begitu juga pada bagian belakang yang mau kita tempel. Kita ampas-ampas dulu, barangkali ada yang kotoran-kotoran yang nempel, yang bikin permukaan itu menjadi mengganggu rambatan ya. Misalkan ini bekas lem-lem lama begini nih, asal kena ampas ini nggak apa-apa. Kalau misalkan yang agak tebel, lem-lem yang melebar begini bisa kita kerik, teman-teman, bisa kita kerik pakai pisau. Bisa kita kerik pakai pisau. Nah, baiklah teman, sekarang mulai kita tempel ya. Setelah kita rasa semua permukaan udah rata, sudah nggak ada yang ngeganjel lagi, baru kita coba pasang ya. Nah, ini kita bisa passing ke posisi awal semula ya. Jadi ini ada bekasnya, nanti semua kelihatan. Kalau posisi itu pas apa belum. Nah ini dengan cara kita tahan dulu pakai klem ya, klem begini ini bisa, atau klem yang diputer juga bisa. Nah ini namanya kita ranji dulu, ini kita pakai klem. Nah, pusat semuanya kita klem muter. Hal-hal yang juga perlu diperhatiin bisa kita lihat dari sampingnya ini. Kalau dia kembali ke posisi semula, dia akan rata kayak semula ya. Bisa dilihat dari samping sini. Seperti ini, kalau dia rata, berarti dia rata semula. Nah teman-teman, setelah kita klem pada bagian-bagian yang ada bloknya, nah baru kita bisa mulai pengeleman ya. Pengelemannya seperti yang kita pertama aja, jadi kita tetesin dari luar begini, sambil kita tekan pakai tangan kita, sekalian ngepasin posisi yang pas. Nah kita lihat keliling pas, baru kita tekan pakai tangan, kita lem ya. Ini teman-teman, nah, kita mulai dari ujung dulu, sini dulu. Nah seperti ini. Nah sambil berjalan kita pegang pakai tangan begini. Kalau dirasa udah nempel, kita lepas. Nah, ini terus sini. Kelihatan dia udah nggak langsung kuat, langsung kering. Jadi kalau dalam pengeleman itu intinya permukaan yang mau kita lem itu memang harus namanya presisi ya. Kalau dia neplak ngepres itu lem pasti kuat. Kenapa dalam pengeleman ini saya menggunakan selang ya?
Ini selang ini tuh untuk membantu jumlah keluarnya lem ya. Seberapa kita perlukan lem itu bisa keluar dari selang ini. Jadi nggak kemungkinan besar nggak akan melebar, terus dia akan tepat sasaran. Oke, kita lanjutin pengelemannya. Oke, udah selesai. Nah, ini kita coba ketok-ketok. Nah, artinya kalau nggak ada yang bunyi, itu artinya berarti ini lem-leman kita bagus. Nah, baiklah teman, sekarang mulai setelah kita pastikan ini tadi ya, pinggirannya udah pas semua, kita ulang pakai lem, baru kita mulai pengeleman necknya ya. Jadi emang neck nggak sengaja nggak saya apa-apain, cuman paling saya bersihin bagian-bagian gini-giniannya. Nanti kalau dilem dia nempel nih. Nah, kalau cara pengeleman necknya, jadi dia kita pasang dulu necknya. Ini yang perlu diperhatiin dalam pengeleman neck itu, jadi antara neck itu kanan kirinya ini. Jadi kan neck ini kan sebelum dilem kan dia bisa godek nih kanan atau kan, atau ke kiri begini. Nah ini usahakan nanti harus tegak lurus dia, jadi tegak lurus antara di sini sampai di sini. Jadi kalau misalkan kita bisa pakai tali, bisa pakai itu, atau bisa pakai kita keker ya. Bisa kita keker ini, jadi ujung lidah ini dia harus ketemu sama lubang. Kanan kirinya harus sama. Nah, misalkan di center begini. Nah, gitu. Ini harus sama nih. Nah, akan saya coba ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketinggian neck ini. Jadi kalau ketinggian neck ini, dia bisa begini nih. Nah, bisa begini ataupun dia bisa begini. Ini bisa begini ataupun begini. Nah, kita ukurannya bisa kita lewat ketinggian dari body ke ujung fretboard. Bisa. Atau lidah ya. Jadi ujung kita ukur 19 mili bisa ya. Atau kita coba pakai, kalau biola reparasi begini, pakai punyanya dia yang lama. Nah, ini kan pakai punyanya dia yang lama. Nah, kita coba setelah neck kita coba masukin begini. Nah, ini kita bisa lihat kurang lebih ketinggiannya dia. Nah, kalau ini kita taruh seperti ini, nah ini bisa dilihat, coba di kamera, nah gini. Nah, artinya kalau dilihat di kamera, jadi ini ada lubang nih, ujung fretboard ini kalau ditembusin, ini nggak boleh di bawahnya lubang, dia harus di atasnya lubang. Nah kalau begini dia harus di atasnya lubang. Nah, lubang nggak boleh kelihatan. Jadi kalau dilihat diurut dari fretboard, lubang nggak boleh kelihatan. Itu artinya berarti dia di atas lubang ya. Nah, ini harus kita perhatiin tuh. Atau kita ukur dari sini kalau standar ya. Kalau standar baru biasanya 19 sampai 20, ada yang 21 ekstrim ya. Tapi kalau di biola udah dipakai begini, kadang-kadang necknya turun atau fretboardnya yang ngolet ke atas ya. Makanya kita ambil pakai bridge-nya yang lama aja. Nah, kita ukur begini, bisa kita keker ya. Ini kalau saya yang nyobain begini, ini kurang lebih. Nah, di video kelihatan ya. Nah, ini saya keker seperti ini. Ini saya keker. Nah, ini kelihatan kan saya ngeker ya, kelihatan ya. Nah, kita lihat ini bisa kelihatan dia. Nah, dia di atas lubang yang tadi. Ya, dia di atas lubang yang tadi. Artinya nanti kalau dikasih senar dia udah pas. Nah, gitu. Kemudian antara ujung sini sama ujung sini harus simetris kanan kirinya sama lubang ini. Ini kan ada lubang nih, lubang kecil. Nah, ini nggak boleh
lebih berat ke kanan atau ke kiri, jadi kita pasin dulu. Nah ini, nah ini kan kirinya udah sama, baru mulai kita press, kita lem. Nah setelah kita keker pas ya tadi yang udah kita kasih lem itu tadi, baru mulai kita bisa pakai klem seperti ini. Tapi harus kita kasih lambaran kayu ya, lemnya itu kita lambaran kayu di sini. Terus di sini juga kita kasih, kita gerak aja, nggak usah kenceng-kenceng, nggak apa-apa, klemnya asal dia set masuk aja. Nah, asal ada penekanan, jadi kalau pakai klem kan stabil dia. Nah seperti ini. Baru kita lihat-lihat lagi, kita perhatiin lagi apakah ada yang geser atau udah pas, baru nanti kita tetesin lemnya. Karena ada yang geser, ya kita geser lagi. Nah kita ukur di sini. Oke, udah pas kanan kirinya. Udah pas juga, bikinnya udah pas. Nah baru kita mulai tetesin lagi. Sekarang yang bagian di sini kita aja. Terus sebelah sini. Oke, setelah nempel, baru boleh kita lepas klemannya, sambil kita lihat lagi. Baru nanti kita ulang lagi, kita tambahin lemnya. Kita pinggirin dulu. Nah ini udah nggak bergerak kawan, tapi tetap belum kuat karena remnya belum rata ya, nanti kita bisa ratain dulu. Nah ini udah pas. Ini kita coba kita taruhin mixnya. Oke, ini udah pas. Nah, baiklah, baru mulai kita kenceng-kencengin lagi. Mulai kita kencengin dengan menambahin lem yang ada di sini. Nah, ini kita pelan-pelan aja, kita pasin sampai rata semua. Kelihatan ya teman-teman? Oke. Ada bagian sini juga, ini bagian dalam. Jadi bagian sini kan dia permukaan bagian bawahnya. Nah kita bisa begini. Nah inilah fungsinya selang, jadi bisa mengarah ke hal-hal yang dalam ya. Bisa masuk ke dalam-dalam. Sini juga. Nah, kita ketat-ketatnya artinya dia berarti udah nggak ada yang pecah. Nah begitulah teman-teman, cara cepat reparasi biola yang pada kebuka lemnya dengan cara cepat pakai lem Epotek ya. Demikianlah teman-teman video saya saat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.